warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fitria Azila. Saya dari kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Di sini saya akan melakukan mini vlog mengenai pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar saya. Sebelum itu, pengertian pencemaran lingkungan itu sendiri apa sih? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan. Untuk jenis-jenisnya terdapat 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran tanah, dan yang ketiga, pencemaran udara. Untuk jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar lingkungan saya, berupa pencemaran udara dan juga pencemaran air. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Contoh yang pertama yaitu asap kendaraan. Asap knalpot kendaraan adalah salah satu penyebab terbesar polusi udara, apalagi di kota-kota besar yang dipadati kendaraan setiap hari. Solusinya, maka dari itu dianjurkan untuk memilih kendaraan yang ramah lingkungan dengan bahan bakar listrik atau tenaga surya. Bila perlu, Anda bisa menggunakan sepeda. Yang kedua adalah asap rokok. Meskipun tidak sebesar asap knalpot, asap rokok juga merupakan faktor penyebab pencemaran udara. Solusinya adalah kurangi merokok. Mengurangi rokok sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dan orang sekitar kita. Asap rokok membahayakan pencemaran dalam ruangan yang lebih berbahaya dibandingkan dengan di luar ruangan. Yang ketiga adalah tumpukan sampah. Selain merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit dan dapat mencemari udara dengan menimbulkan bau busuk yang tidak sedap. Tak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Solusinya dengan daur ulang sampah. Seringkali kita menganggap sampah tidak bermanfaat, padahal sampah organik dan non-organik masih bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya seperti kaleng makanan yang dapat diolah menjadi celengan atau pot bunga. Sampah organik berupa sampah sayur dan sisa makanan dapat diolah kembali menjadi pelet ikan atau pupuk kompos. Hasil daur ulang juga bisa dijual loh. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penumpangan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Contohnya adalah membuang bekas limbah rumah tangga sembarangan. Pencemaran air bisa terjadi akibat masuknya zat kimia ataupun yang lainnya ke dalam perairan. Sebagai contoh, deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian dalam rumah tangga, limbah yang dihasilkan berupa busa yang sulit untuk bercampur dengan air, dan limbah busa yang berlebihan ini akan menyebabkan pencemaran air. Solusinya dengan pengamanan limbah cair rumah tangga, yaitu melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutuskan mata rantai penularan penyakit. Biasanya, limbah cair dibuang langsung ke saluran air semacam selokan, ke aliran sungai, kolam, ataupun lautan. Namun, tentu saja baiknya harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.